Kita flashback ke belakang, kita gali informasi ke belakang tentang kronologi awal mula gaduh nasab atau geger nasab. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami, channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Polemik nasab masih terus bergulir, entah sampai kapan. Dan ini sudah lama. Kita flashback ke belakang, kita gali informasi ke belakang tentang kronologi awal mula gaduh nasab atau geger nasab. Ini penting untuk referensi kita semua. Kenapa kok sampai terjadi geger nasab, polemik nasab Bani Pak Alwi? Kita harus tahu biar tidak menimbulkan fitnah tentunya. Sependek pengamatan saya dari berbagai gerakan serta unggahan berbagai lini masa, gaduh soal nasab Pak Alwi itu bisa dibaca dari kronologi sebagai berikut. Tahun 2015, kita flashback ke tahun 2015. Beberapa akun Facebook memuat pembahasan tentang status klan Asmat Khan yang dalam kurun waktu lama tidak dicantumkan di dalam nasab dzurriyyah Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir rahimahullah. Selama kurun waktu 2015 sampai dengan 2016 terbangun diskusi-diskusi di antara keturunan Asmat Khan yang menegaskan bahwa mereka seharusnya masuk ke dalam peta nasab Alawiyin di Indonesia. Itu tahun 2015. Terus tahun 2016 sebuah penjelasan menyebut bahwa tidak dimasukkannya keturunan Asmat Khan ke dalam peta Alawiyin didasarkan kepada putusnya mata rantai informasi tentang Sayyid Abdul Malik Asmat Khan. Satu-satunya informasi yang menyebut ketersambungan nasab Asmat Khan berasal dari Senok Horgron. Namun kalangan Asmat Khan tetap meyakini bahwa mereka punya ketersambungan sanad nasab sampai kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir, datuk para habaib. Pada tahun 2016 secara aklamasi keturunan Asmat Khan ini mendeklarasikan gelar Habib dan Syarifah untuk perempuan yang selama ini mereka tidak gunakan. Seorang penceramah kondang jebolan audisi TV swasta menggunakan gelar Habib di depan namanya dengan tambahan nama Asmat Khan di belakang namanya. Fenomena penggunaan nama belakang Asmat Khan ini muncul secara serentak di Jawa Barat, mulai dari Bekasi hingga Cirebon. Kemunculan fenomena Habib Asmat Khan ini mendapat reaksi dari beberapa oknum Habib muda dari klan Pak Alwi yang mereka anggap para Habib Asmat Khan ini Habib palsu. Robito Alawiyah memang tidak mengakui keberadaan keluarga Asmat Khan sebagai bagian dari keturunan Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Debat-debat kecil pun mulai bermunculan. Seorang pengamat sejarah yang bermarga Asmat Khan mengatakan bahwa sumber informasi ketersambungan Imam Abdul Malik Asmat Khan kepada Imam Ahmad bin Isa sangatlah kuat. Tapi sayangnya Robito Alawiyah tidak mau mempercayai. Keturunan Asmat Khan akhirnya membuat perhimpunan sendiri dan menyusun catatan nasab yang kurang lebih sama dengan yang dimiliki Robito Alawiyah. Oktober 2016, situasi politik di DKI mengalami titik didih. Adalah Gubernur Basuki Cahayapurnama yang memantik polemik tentang kalimat dibohongi surat Al-Maidah. Habib Rizik Syihab turun mengambil sikap untuk melawan sikap semena-mena Gubernur Basuki tersebut terhadap
ayat Al-Quran. Selain merespon sikap reaktif Habib Rizik, publik dunia maya juga merespon positioning kalangan Habib sembari membandingkan the missing Habib dari kalangan Asmat Khan. Perdebatan itu menggiring opini publik untuk menilai keabsahan nasab Habib dengan menggunakan parameter etis. Sebagian akun kemudian membangun narasi tanding tentang Habib Jawa yang tidak pernah mengaku keturunan Rasulullah SAW, tapi akhlaknya mendekati sang Rasul. Kemunculan narasi tentang Habib Jawa ini terbilang aneh karena yang selama 1 tahun berpolemik adalah Habib Asmat Khan yang berada di wilayah Jawa Barat, di wilayah Barat Jawa, bukan di Jawa. November 2016, Habib Rizik mengadakan demo menuntut pertanggungjawaban Gubernur Basuki atas pernyataannya yang dinilai menghina Al-Quran. Lagi-lagi fokus perhatian publik diarahkan kepada kualitas etis seorang Habib. Seorang selebriti di dalam materi stand-up komedinya membuat komparasi antara Quraisy Shihab dan Rizik Shihab. Dia membuat narasi bahwa meskipun sama-sama Shihab, tapi kualitasnya berbeda. Ringkasnya, selebriti itu ingin mengatakan bahwa Shihab yang satu beradab dan Shihab yang satu lagi niradab, untuk tidak mengatakan biadab, kan gitu. Desember 2016, situasi politik makin memanas. Publik di media sosial tidak lagi membincang tentang Habib Asmat Khan atau Habib Arab. Publik lebih tertarik untuk memperdebatkan apakah Gubernur Basuki bersalah atau tidak. Tahun 2017, Januari 2017, istilah kadrun dipopulerkan. Istilah ini dipakai untuk mengidentifikasi semua orang yang punya kedekatan emosi dengan Habib Rizik. Benih-benih keraguan terhadap para Habib keturunan Arab ini mulai disebar. Yang menarik adalah seorang keturunan Arab yang meminta agar keturunan Arab lainnya mawas diri dan tahu diri dengan keberadaan mereka di Indonesia. Dalam kurun waktu 2017, narasi pribumi dan non-pribumi diangkat sebagai bahan perdebatan. Narasi itu bahkan mengangkat isu agar pribumi dan agama non-pribumi dengan menggunakan logika linier. Narasi pribumi dan non-pribumi dihubungkan dengan persoalan keyakinan. Menurut narasi ini, agama non-pribumi sudah seharusnya dikurangi dalam rangka meredakan ketegangan sosial yang selama ini terjadi. Tahun 2018, Ruhut Sitompul, pengacara ternama, mengangkat isu anti-Arab. Menurutnya, Arab sama sekali tidak memberi kontribusi apapun bagi Indonesia. Sayangnya, isu Arab ini dilempar ketika pemerintah tengah berusaha menarik investasi Arab di Indonesia. Kabarnya karena sentimen anti-Arab yang dilempar, Ruhut dan sebagian pegiat media sosial, elit-elit Arab batal menanam investasi jalan tol sepanjang Pulau Jawa. Hanya Syekh Muhammad bin Zayed yang mau mengucurkan cuan untuk ruas jalan tol Cikunir Karawang Barat atau Japek Atas. Tahun 2018, tahun ini juga ditandai kemunculan sosok Habib Bahar bin Smith. Habib muda kelahiran Manado tampil di atas panggung membela Habib Rizik yang didaulat sebagai gurunya. Walaupun Habib Rizik mempunyai Habib Hanif Al-Atos, menantu yang juga militan, pandangan publik lebih tertuju kepada Habib Bahar. Tampilnya Habib Bahar sebagai pembela utama Habib Rizik tampaknya sudah disiapkan jika Habib Rizik tidak tampil di muka publik lagi. Pada tahun ini Habib Rizik bersama keluarganya mengasingkan diri di Makkah. Habib Hanif dan Habib Bahar lebih sering tampil di hadapan publik menggantikan Habib Rizik. Itu di tahun 2018. Tahun 2019, pada tahun ini konflik politik mengalami reifikasi atau pengentalan.
publik terjebak ke dalam skisma politik yang ditandai dengan kemunculan istilah kadrun dan cebong. Bahkan beberapa akun FB menyebut bahwa para kadrun adalah militan yang potensial menjadi teroris. Publik seperti melupakan perdebatan Asmat Khan dan Ba'alwi. Tahun 2019, September 2019, istilah cebong dan kadrun resmi ditinggalkan setelah Prabowo Subianto bersedia masuk ke dalam Kabinet Kerja Jilid 2. Tahun 2020, Indonesia memasuki masa pandemi COVID. Habib Bahar bin Smith menggunakan isu pandemik untuk melawan kekuasaan hingga akhirnya beliau ditangkap dan dipenjarakan. Tahun 2021-2022 muncul fenomena Habib Kribo yang meminta agar para Habib tahu diri di mana mereka hidup. Habib Kribo juga menyerang isu keislaman yang menurut beliau dianggap sebagai penyebab lunturnya nasionalisme. Tahun 2023, di dalam sebuah rekaman, Habib Bahar secara terbuka meragukan nasab Wali Songo. Rekaman itu membangkitkan kembali rona perdebatan tahun 2016 antara Asmat Khan dan Ba'alwi. Puncaknya adalah kemunculan tulisan dan kampanye Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membatalkan ketersambungan nasab Ba'alwi kepada Rasulullah SAW. Pada kajian nasab Sunan Gunung Jati di Ponpes Benda Kerep Cirebon, Ahad 30 Juli 2023 telah menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dengan menampilkan berbagai manuskrip bahwa nasab Sunan Gunung Jati bersambung ke Rasulullah SAW melalui jalur Sayyid Musa Al-Kadzim, bukan ke Asmat Khan. Jadi bisa dipastikan bahwa Wali Songo bukanlah dari bagian klan Ba'alwi. Terima kasih. Itulah kilas balik munculnya polemik nasab atau geger nasab klan Ba'alwi. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.